Oke, cek. Suara Pak Ari jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Bersyukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar, ya, mencari ilmu. Kali ini tepat di tanggal 24 Maret 2021, ini mata kuliah Statistika Sosial untuk kelas 2A. Ya. Nah, hari ini hari Rabu. Nah, ini adalah pertemuan kelima dari materi yang total semua yang akan diberikan Pak Ari itu 14 kali pertemuan. Jadi ada 2 kali UTS, ada 1 UTS dan 1 UAS. Nah, perlu saya ingatkan sekali lagi sebelum saya masuk ke perkuliahan, ya, sebelum saya masuk ke perkuliahan, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya kalian nanti UTS itu membuat desain mini riset, di mana desain mini risetnya seperti yang sudah nanti hari ini saya berikan contoh oleh Pak Ari. Ya, paling tidak minimal, ya, paling tidak minimal, ingat ya, itu variabel untuk Y itu 3 minimal. Terus variabel untuk X itu 10. Nah, data silakan, terserah ya. Kalian bisa mau data buatan, mau memang benar-benar turun ke lapang silakan. Nanti saya akan berikan panduan itu, ketentuannya, silakan saja. Yang nanti tujuannya adalah menginterpretasikan dan memproses data itu, karena saya yakin setiap anak akan berbeda. Ya, nah saya batasi maksimal 50 paling banyak. Jumlah datanya maksimal 50. Ya, mau di bawah itu silakan. Mau 10 boleh, ya pasti nilainya berbeda. Terus mau 30 boleh. Maksimal 50 saja. Ya, ingat ya, dicatat minimal untuk variabel Y itu 3, untuk X, variabel X ya, itu 10 ya. Berapa jumlah datanya Pak Ari? Maksimal 50. Nah, itu. Nah, seperti apa Pak? Ya kalian buat sendiri atau kalian buat rekayasa sendiri datanya silakan. Kalian mau membuat contoh nih tentang kemampuan atau skill lulusan sosiologi di bidang pekerjaan dan bekerja di industri, yang dilihat adalah keahlian. Misalnya ya, variabel X-nya itu keahlian. Terus kemudian interpersonal skill, IQ, kemandirian, terus kemudian kepemimpinan dan lain-lain. Nah, silakan. Kalian cari sendiri, bebas. Enak kan? Silakan. Yang penting di sana yang saya lihat adalah interpretasi yang akan kalian jelaskan di hasil yang kalian keluarkan nanti dalam bentuk output ya, PDF. Berarti bentuknya seperti apa yang diminta, berarti ya outputnya itu yang jelas ya. Nah, saya juga minta Excel-nya. Ya, Excel dalam bentuk Excel saja. Bu, Excel atau SPSS ya? SPSS saja deh. SPSS datanya ya. Jadi jumlah datanya maksimal itu 50, Anda boleh 20, boleh 30 ya. Terus kemudian variabel Y-nya adalah berapa? 3 maksimal. Terus kemudian ya boleh 1, boleh 2, Y-nya silakan. Maksimal 3 saja deh, nggak usah banyak-banyak. X-nya maksimal 10. Nah, itu boleh ya. Y-nya 3, X-nya maksimal 10. Boleh di bawah itu silakan. Yang jelas nilainya akan berbeda.
Ya, semakin banyak Y yang kalian buat, misalnya kalian dimaksimalkan sajalah itu ya, Y-nya 3, terus variabel X-nya 10, ya silakan, apa-apa. Nah, itu nanti interpretasikan hasilnya, proses mulai dari materi yang pertama, mulai dari deskriptif statistik, normalitas, linearitas, validitas, korelasi, sama regresi. Nah, korelasi hari ini akan saya jelaskan. Ya, jadi seperti gitu. Nah, itu sebelum masuk materi. Saya ingatkan sekali lagi, kalian harus sudah punya desain. Namanya desain mini riset. Ya, desain mini riset. Nah, itu. Ya, ini nanti ya gunanya apa? Nanti ketika kalian masuk di semester berikutnya, kebetulan kalian dapat pengajar mata kuliahnya sama dengan Pak Ardi, itu bisa dipakai untuk mata kuliah selanjutan di semester berikut ya, semester 3, yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, jadi kan enak ya, mudah-mudahan aja kalian kelasnya Pak Ari, jadi nggak membuang data. Tujuannya apa? Nanti itu bisa dikembangkan bila mana kalian skripsi, nanti tinggal ditambah saja sedikit. Nah, jadi seperti gitu. Jadi sekalian mengerjakan tugas, sekalian mengerjakan tugas mata kuliah, ya, sekalian UTS, sekalian mulai mengerjakan sedikit rencana proposal atau skripsi. Jadi sekali jalan itu kalian dapat banyak gitu loh. Jadi nggak buang-buang percuma gitu. Jadi seperti itu ya. Itu untuk tugas. Nah, hari ini tolong diperhatikan betul. Pak Ari akan mendemonstrasikan melalui SPSS dan kalian belajar bersama. Di sini saya kasih kesempatan. Setelah itu, setelah Pak Ari mendemonstrasikan akan keluar output. Output saya kirim ke Telegram. Anda kerjakan ya. Itu menjadi tugas kuis, bukan tugas biasa loh ya, tugas kuis. Jadi bebannya saya tambah ya, bebannya saya tambah dan saya beri waktu sampai hari Sabtu. Nah, ingat kalau Pak Ari memberi waktu deadline hari Sabtu, berarti Pak Ari akan menutup classroom-nya hari Minggu ya. Jadi saya tulis hari Minggu jam 24. Nah, jam 24 itu kan Sabtu lebih jam 24 jam 12 ya, 00 lebih 1 menit. Anda mengumpulkan pada hari Minggu, Anda sudah nggak bisa. Jadi seperti gitu. Ya, berarti terakhir hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Ya, Pak. Jangan sampai keliru. Nah, Ya, jadi Pak. seperti gitu. Pak. Nah, masih panjang waktunya. Saya juga berpikir kalian juga banyak tugas yang mata kuliah yang lain. Saya kasih kesempatan, Anda mungkin bisa mengerjakan hari Jumat atau hari Sabtu. Atau mungkin dicicil ya, hari Kamis besok dikerjakan dan lain-lain. Saya pikir sudah 3 hari cukup untuk menginterpretasikan. Apa sih menginterpretasikan? Menjelaskan angka-angka yang muncul di tabel-tabel yang sudah keluar di output SPSS itu. Nah, seperti itu ya. Ya belajar, nggak apa-apa. Ya, kalau kalian latihan sehari-hari itu sudah diberikan beban yang lumayan, Anda nanti kalau ujian-ujian itu nggak terlalu berat. Ya, nanti ini Y-nya saya beri berapa tadi ya? Saya buat 6. Terus kemudian X-nya saya buat 15 kalau nggak 20. Jadi ya nggak apa-apa kan untuk latihan. Usahakan tepat ya, interpretasinya itu tepat dan ada teori-teorinya kan, sudah ada di modul, sudah ada di ini, sudah saya upload semuanya materinya. Nah, tinggal kalian menginterpretasikan. Menginterpretasikan itu membaca data. Angkanya apa? Kalian, oh ini angka R square-nya sekian, sekian, sekian gitu. Nah, itu apa maksudnya? Nanti seperti gitu. Ya, output. Kemampuan menganalisis output dari SPSS, bukan mengoperasionalkan lagi. Anda sudah bisa. Saya melihat dari tugas-tugas itu Anda sudah cukup lumayan ya. Tidak apa-apa, belajar sendiri, baca dari YouTube itu salah satu bentuk belajar apa. Baik,
Silakan. Kalau ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke perkuliahan hari ini. Saya akan menjelaskan materi korelasi ya. Langsung saja kalau korelasi, saya pikir kalau korelasi tunggal kan hanya X1 sama Y1 itu tidak susah ya. Nah, yang paling susah di sini adalah korelasi ganda atau bivariate correlation ya. Nah, itu lebih dari satu, ada dua, ada tiga, Y-nya bisa 6, X-nya bisa 15 dan lain-lain. Nah, jadi seperti gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari tugas dan rencana UTS ya. Jadi UTS itu enak sekali. Ya, saya memberikan soal seperti gini nanti tetap saya akan umumkan di classroom tetap. Cuman kalian persiapkan. Nah, begitu harinya sesuai dengan jadwal UTS kalian upload itu ya. Output dan hasilnya itu kalian upload di classroom ya, sesuai dengan yang kalian miliki sendiri kan, punya akun sendiri-sendiri. Nah, itu ya tinggal upload aja. Makanya sekarang sudah dirancang ketika nanti hari H, ketika sesuai jadwal UTS keluar, itu kalian sudah tinggal upload ya. Jadi seperti gitu. Nah, kerjakan mulai sekarang juga nggak apa-apa, dicicil pelan-pelan. Seperti gitu. Ya. Oke. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya akan presentasikan. Oh, sebentar. Saya buka dulu. Oke, sudah keluar di layar Anda masing-masing? Sudah, Bapak. Oke. Di tadi sempat melihat di channel YouTube. Mudah-mudahan sempat ya. Baik, saya akan memulai. Jadi hari ini materi kelima statistika sosial itu membahas tentang analisis korelasi. Namanya korelasi ini penting, sering sekali nanti diulang-ulang korelasi dan regresi karena titik tekannya pada materi yang sangat penting di sini, korelasi dan regresi. Bukan berarti yang lain nggak penting, penting. Cuman ini adalah ujung ataupun ya output yang paling penting diharapkan dari sebuah desain penelitian itu di hubungan apa yang terjadi, korelasi dan regresi, pola apa yang muncul, nah, gitu ya. Baik, saya akan masuk di slide kedua. Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya korelasi itu menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya, poin kedua, jenis korelasi berdasarkan data yang dianalisis adalah korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Nah, ini ada semua di SPSS ya, SPSS ini ada itu analisis Pearson dan Spearman. Nah, contohnya misalnya hubungan antara jumlah tenaga kerja dan penerimaan perusahaan. Nah, itu ya. Bisa jadi kalian membuat seperti ini contoh pada saat UTS nanti bisa jumlah tenaga kerja dan penerimaan perusahaan. Terus yang kedua, hubungan antara motivasi kerja dan kinerja. Nah, eh, kalau kita lihat permasalahan yang muncul ya di contoh ini, X1 itu bisa kalian modifikasi dari motivasi kerja. Nah, apakah Anda melihat teorinya? Misalnya begini, motivasi kerja itu dipengaruhi oleh apa sih? Misalnya attitude, ya, kemudian mental, ya kan? Terus kemudian spiritual quotient, ya, ada mental quotient. Jadi terus kemudian terus ada pengaruhnya nggak motivasi kerja ini dengan IQ? Nah, IQ ya, IQ, EQ dan ISQ. Nah, seperti gitu ya. Apakah motivasi ini
bisa tumbuh dari situ. Terus kemudian kedisiplinan, terus kemudian eh, pendidikan. Nah, bisa jadi seperti itu, ya, ya. Nah, motivasi kerja ini kalau kita pecah-pecah lagi itu menjadi X1, X2, X3, X4 macam-macam, ya. Nah, saya ulang kali lagi, bisa jadi motivasi kerja ini kalau kalian lihat dari Google atau literatur, motivasi kerja itu dibentuk oleh apa sih? Satu, misalnya EQ, ya kan? Kedua, EQ, emosional quotient, terus kemudian ESQ, spiritual quotient, terus kemudian kedisiplinan, misalnya ya, terus pendidikan, nah, terus kemudian pengalaman kerja itu, ya, terus kemudian apakah ada pengaruh tingkat gaji? Ya bisa jadi, nah, seperti gitu, ya, itu bisa seperti itu, nah, motivasi kerja. Nah, terus kinerja kita buat Y, bisa jadi seperti itu. Nah, misalnya gitu. Nah, motivasi kerja, saya ini kan misalnya X1, 2, X3, nah, misalnya begitu. Ya. Ah, untuk korelasi, kita langsung aja ke korelasi bivariat. Bivariat itu B2 ya, lebih dari 2. Jadi lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, atau disebut dengan korelasi produk momen. Jadi seperti itu. Nah, ada 5 hal ketika kita menjalankan proses analisis korelasi. Yang pertama adalah menyusun hipotesis. Nah, ini sebentar, perhatikan ya. Hipotesis. Ini enaknya putih ya. Saya buat huruf besar aja. Hipotesis. Nah, hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Apa hipotesis? Hmm? Apa hipotesis? Jawaban sementara. Kurang tepat? Mungkin bisa di ini kan hipotesis. Apa istilahnya? Hipotesis. Hipotesis itu dugaan, ya, bukan jawaban tapi dugaan. Kalau jawaban itu cenderung sudah benar, tapi kalau dugaan sementara, nah itu baru betul. Nah, hipotesis adalah sebuah dugaan. Dugaannya adalah dugaan sementara. Nah, hipotesis dalam statistika sosial atau menggunakan SPSS itu dibagi menjadi 2. Hipotesis dari hitung H0 dan H1 dapat. Nah, gitu ya. Sebentar ini saya besarkan biar kalian tahu. Kok belum besar? Sebentar. Nah, gini ya. H0 itu adalah hitung dari hitungan Anda, ya. Atau dari ketetapan tabel yang sudah ada H0 didapatkan seperti apa, nanti tinggal dibandingkan. Nah, kalau yang ini berarti kalau hitung itu teorinya, ya, teorinya. Normalnya seperti ini. Ya, itu sudah ada di tabel biasanya. Ya, korelasi itu ada tabel korelasi. Nah, terus kemudian H1 itu didapat dari penelitian, dari yang Anda lakukan, Anda kerjakan. Nah, diduga misalnya kita kalau kembali ke sini ya, diduga ada korelasi yang erat antara motivasi kerja seorang karyawan dengan kinerjanya. Nah, itu ya, motivasi kerja dengan kinerja sebesar. Nah, itu dalam korelasi ini nanti dibandingkan. Didapatkan korelasi hasil penelitian antara motivasi kerja dengan kinerja itu hubungan korelasinya sangat tinggi, misalnya 85% misalnya.
Nah, jadi seperti gitu. Nah, nanti dibandingkan dengan H0 atau hitung tadi. Apakah dengan menggunakan, biasanya hitung ini dibandingkan dengan, jadi ada tabel ya, tabel korelasi, nanti nilainya akan keluar sesuai dengan jumlah responden kita. Misalnya tadi tugasnya Pak Ari kan 30 misalnya kalian, atau 50 lah. Nah, nanti kan korelasi dengan responden 50 itu didapat 60%. Nah, ketika 65% dari hitung atau tabel, maka kalian bandingkan dengan H1 yang didapat dari penelitian yang 86%, berarti sangat tinggi. Nah, jika dibandingkan dengan tabel, nilai normalnya, nilai teorinya hanya 65. Tapi ketika didapat di tabel 86, berarti tinggi. Nah, berarti Anda bisa menyatakan di situ, memberikan sebuah interpretasi bahwasanya motivasi kerja dipengaruhi oleh kinerja seorang karyawan. Nah, motivasi kerja apa saja tadi ya? IQ, EQ, ESQ, kedisiplinan, leadership, kepemimpinan misalnya ya. Terus gaji, pendidikan, latar belakang, macam-macam ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mendapatkan data dari variabel yang diamati di penelitian. Nah, ini sama ya, seperti yang H1 itu. 3, menghitung koefisien korelasi antar variabel. Nah, ini itu nanti temuan-temuan Anda yang didapatkan itu nanti dimasukkan dalam sebuah rumus, dicek apakah benar. Nah, jadi ketika kalian di SPSS itu hanya memunculkan nilai korelasi. Nah, tapi nilai korelasi itu baru mempunyai makna ketika kalian masukkan dalam rumus yang sudah ada. Nah, ada rumus korelasi, sebentar lagi nanti akan ada muncul. Ya, itu. Nah, ketika kalian dimasukkan dan ternyata besar ya, 98% dan lain-lain. Nah, itu. Kelebihannya jika Anda menggunakan SPSS itu Anda nggak usah ribet-ribet, masukkan angka, proses, output, keluar. Nah, Anda tinggal memasukkan kembali dalam rumus dibandingkan korelasi-korelasi yang lain. Misalnya korelasi 1 kalian hitung, korelasi 2 terus gitu. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, yang keempat adalah menguji statistik koefisien korelasi. Ya, ini ya sama, saya pikir nggak terlalu beda jauh. Setelah ketemu koefisien, maka koefisien korelasi dimasukkan dalam rumus, kemudian kalian hitung. Nah, akhirnya ketika kalian, ini sama ya, 3 atau 4 ini hampir sama. Yang kelima, menarik kesimpulan. Nah, akhirnya, oh ya ternyata mempunyai korelasi yang erat ya. Kalian meneliti tentang karyawan dalam sebuah perusahaan. Ternyata motivasi kerja itu sangat berpengaruh pada kinerja. Yang motivasi kerjanya tinggi, maka kinerja karyawan itu akan tinggi. Jadi seperti itu, ya. Nah, scatter plot dan korelasi kemarin sudah ada ya. Di regresi juga hampir sama, regresi hanya ditarik garis tengahnya seperti ini. Sebentar, saya ingatkan. Ya, sebentar. Nah, ini. Nah, jadi titik-titik merah ini yang ada di layar yang ungu warna ini itu adalah korelasi saling berhubungan ya. Nah, garis yang saya tarik ke atas ini disebut regresi. Ingat ya. Sama seperti itu. Juga ya. Sebentar saya copy. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, harus sendiri-sendiri. Sama seperti itu. Ya, sebentar. Saya harus berikan contoh soalnya.
kurang turun. Nah, misalnya seperti ini ya. Dan bergerak-gerak. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang satunya di bawahnya, sebentar. Nah, oke. Nah, yang atas itu disebut korelasi positif karena dia bergerak ke atas. Ya. Nah, yang sebelah kanan itu korelasinya disebut korelasi negatif ketika dia bergeraknya ke bawah ya. Tren titik scatter plotnya itu bergerak ke bawah. Nah, ini ya, yang bawah itu bisa saja terjadi tidak ketemu korelasinya. Bisa saja ternyata motivasi kerja itu tidak berpengaruh terhadap kinerja. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, bentuknya adalah ini menyebar ya, bentuknya seperti itu. Terus selanjutnya sifat penting dari korelasi yang pertama ada 6 ya. Yang pertama adalah koefisien korelasi pada sebuah populasi dinotasikan dalam bentuk rho pi. Sedangkan koefisien korelasi atau sampel dinamakan harus dinotasikan dengan R. Kemudian yang kedua, koefisien korelasi itu bergerak atau bernilai antara -1 sampai 1, ya kan? Jadi nilainya itu bergerak di sana. Minus 0,9899 kan mendekati 1 ya, tapi minus. Atau 0,989 kan dekat dengan 1. Nah, korelasi itu bergeraknya di sana antara -1 sampai 1. Jarang sekali terjadi korelasi itu nilainya 100. Wah, nggak mungkin ini. Jadi berkorelasi 100% itu luar biasa ya, jarang ditemukan ya. Nah, ketiga, koefisien korelasi bersifat simetrik, artinya koefisien korelasi Y dan X itu mempunyai keeratan hubungan yang sangat tinggi. Ya, ya bisa jadi di atas bagi saya sebenarnya bervariasi. Cuman korelasi itu semakin mendekati 100 atau ya 1,00 itu semakin bagus kan korelasinya. Tetapi untuk ilmu sosial itu tidak sampai misalnya 0,9 itu tidak diminta. Tapi kalau Anda bisa menghadirkan ya bagus. Berarti data, sampel, konsep dan teori yang kalian pakai untuk menemukan korelasi berarti tepat ya. Antara variabel Y dan variabel X-nya tepat. Jadi seperti gitu. Nah, sekarang selanjutnya yang keempat, jika X dan Y diamati adalah dua variabel yang saling bebas. Nah, misalnya ini tidak seakan-akan tidak ada hubungannya. Jadi seperti gini. Apa ya? Tingkat konsentrasi mahasiswa apakah berkorelasi dengan uang saku yang diberikan orang tuanya? Seakan-akan kan tidak ada hubungannya begitu ya. Tapi ketika kita cek, wah iya ternyata dulu waktu pandemi seperti gini, kalau kita belajar online itu sepertinya nggak ada ini ya, nggak ada hubungannya. Kalian di rumah. Tapi ketika kalian nanti belajarnya luring atau offline, nah itu sangat berpengaruh. Ya, wah, misalnya, wah males ya, males kuliah karena nggak punya uang, sakunya habis belum dikirim sama orang tua, maka kuliahnya males-malesan. Nah, itu bisa jadi, bisa jadi. Itu seakan-akan kan tidak ada hubungannya, saling bebas begitu.
Ya, jadi seperti gini. Oke, yang kelima, koefisien korelasi mengukur derajat hubungan dan tidak dapat diinterpretasikan. Ini ya bisa jadi muncul tidak ada hubungan. Apakah bisa Pak seperti itu? Loh, bisa, bisa. Sering sekali terjadi dalam penelitian ilmu sosial. Apakah variabel itu dipakai? Tidak, bisa dibuang. Bisa, boleh. Baik penelitian eksak pun itu kita cari yang korelasi, yang punya hubungan yang erat, itu boleh. Bukan berarti dibuang itu del gitu, enggak. Tidak dipakai di perhitungan selanjutnya. Ya, tapi tetap harus ada alasan kenapa ini tidak ada hubungan. Nah, jadi seperti itu. Yang keenam, korelasi digunakan untuk keterkaitan dua variabel secara teoritis dan itu dibenarkan. Oh ya, teorinya motivasi kerja tadi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sangat erat itu. Ya, jika motivasinya tinggi karyawan dalam perusahaan, maka kinerjanya akan tinggi pula. Jadi seperti itu. Nah, oke ya. Slide yang 7. Nah, ini yang tadi saya katakan, rumus matematis. Nah, nanti itu kalian masukkan ke sini satu persatu. Nanti ya. Enggak sekarang. Nggak usah. Nah, ini X, Y, atau X sampai sekian Y, kan gitu ya. Sebentar. Saya mau jelaskan. Perhatikan di sini. Ada sebuah perbedaan. Ya. Perbedaan yang cukup signifikan. Nah, seperti rumus ini, N itu data keberapa begitu ya. Nah, kalau sigma berarti jumlah total data. Misalnya 30 ya 30. Ya. N30 ya 30. 30 kalikan X kalikan Y. Dikurangi misalnya 30 kali X1 atau X sekian gitu. Terus 30 kali Y. Itu kan nilainya akan berbeda ketika hanya sigma ini total datanya ya 30 kalikan X kalikan Y itu akan berbeda. Ya kan? Berbeda ini nilainya. Nah, terus ini akar kuadrat teruskan di sana. Jadi seperti gitu. Nah, ini adalah rumus konsepsi dasar dari korelasi. Rumusnya harus saya tampilkan karena ini adalah rumus yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, nah ini bisa jadi notasi dari korelasi itu namanya adalah disebut sebagai koefisien determinasi atau R square, R kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya, R kuadrat atau R square. Ya, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di sini ada 4 ya, variabilitas variabel yang bergantung diakibatkan oleh variabel bebas. Nah, variabel bebas itu X, nah, yang terikat, nah ini prediktor. Nah, prediktor. Nanti kita lihat ya. Kita belajar bersama-sama. Bernilai antara 0 sampai 1 atau minus ya. Minus 1, 0 atau sampai 1. Jadi seperti gitu. Nah, R square-nya artinya prediktor. Tidak mempengaruhi variabilitas Y. Nah, ini temuan-temuan ya. R square-nya itu. Jika R square-nya 0, artinya nilai prediktor X semuanya yang ada itu tidak mempengaruhi variabilitas Y. 0 ya, bulat gitu. Tiba-tiba ketemu kalian R square-nya 0. Wah, berarti kalian harus ngulang. Harus cari ketika prediktor X. Nah, artinya nilai X itu tidak berpengaruh terhadap Y. Artinya tidak ada korelasi. 0 kok. Ya nggak ada hubungannya apa-apa. Berarti salah Anda menentukan konsepsinya. Misalnya ini terjadi motivasi kerja itu ternyata 0 didapatkan jika dilihat atau dibandingkan dengan korelasi tentang kinerja. Bisa jadi misalnya ditemukan 0,00 sekian. Artinya motivasi kerja itu tidak dipengaruhi oleh kinerja karyawan misalnya. Jadi seperti gitu. Tapi itu jarang ya. Yang kedua, R square-nya 1, artinya variabel Y seluruhnya diakibatkan oleh prediktor X atau dibalik ya. Variabel X seluruhnya itu
dipengaruhi oleh variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Jadi punya hubungan korelasi yang erat semuanya. Itu juga tidak boleh. Jadi yang boleh yang mana Pak Ari? Ya, boleh bergerak antara -1 sampai 0, 0 sampai 1. Ya. Jadi seperti itu. Ingat, minus itu bukan nilai yang jelek, tidak. Ya. Kalau Anda biasanya di hitungan-hitungan matematika di level SMA, SMP, SD bahkan kalau minus itu jelek ya enggak. Seperti itu ada maknanya, ada artinya itu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, coba perhatikan di sini. Pedoman memilih teknik dalam penentuan korelasi. Nah, tingkat pengukuran data dan teknik korelasi. Jika data Anda nominal, maka kalian pakai koefisien kontingensi. Jika datanya ordinal, maka kalian pakai Spearman rank dan Kendall-Tau. Apa data ordinal? Contohnya seperti apa? Masih ingat? Apa data ordinal? Halo? Contohnya seperti apa? Halo? Gimana? Ordinal. Di modul ataupun latihan-latihan yang sudah kalian lakukan, Pak Ari memang mengkhususkan kalian latihan dengan menggunakan data ordinal. Fokusnya ke sana. Data ordinal adalah data yang dipakai dalam sebuah penelitian dan itu kita buat sebuah kategorisasi. Nah, kategorisasi. Misalnya 1 setuju, 2 tidak setuju, 3 sangat tidak setuju. Misalnya ya. Terus kemudian 4 sangat-sangat tidak setuju ataupun dibalik. Nah, jadi seperti gitu. Nah, yang dimaksudkan diproses ya nilai-nilai 1, 2, 3, 4 tadi. Itu dinamakan data ordinal dengan menggunakan skala Likert namanya. Likert. Misalnya nih, setuju. Sangat, 2 ya. 2, sangat, setuju, SS. Ya, sangat, tidak setuju misalnya. 4, sangat, sangat setuju. Nah, ini adalah sebuah kategorisasi. Nah, yang diproses nanti adalah yang ini. Nah, itu nanti akan kita sering pakai ini karena kita statistiknya ilmu sosial yang sering kita pakai, kita batasi. Sebenarnya kalau bicara ilmu statistik itu banyak, luas. Tapi kita fokuskan aja di apa? Di data ordinal dan kategorisasi. Nah, analisisnya pakai apa? Spearman rank dan Kendall-Tau. Ada itu di SPSS ada ya. Kemudian jika data Anda interval atau rasio ada perbandingan begitu, nah, maka Anda menggunakan produk momen, korelasi parsial dan korelasi berganda. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini ada sebuah contoh, ya, ada sebuah contoh. Diketahui X sebagai variabel. Nah, ini. Perhatikan di sini contohnya. Saya besarkan. Kelihatan semua di tempat Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Kebetulan Kelihatan, Pak. kita sedang mengukur variabel lama waktu produksi jam mesin bekerja, ya, X ya. Ketahui variabel X-nya adalah variabel lama waktu produksi dari jam mesin bekerja dan Y sebagai kuantitas yang dihasilkan. Nah,
kalau saya menuliskan seperti ini kita menggunakan data interval atau ordinal. Interval rasio atau data ordinal. Kalau kita pakai seperti gini. Halo, kelas? Gimana? Data nominal atau ordinal? Atau data interval ya? Ini bukan interval sih. Ini nominal. Nah, data seperti ini disebut data nominal. Kalau data ordinal nanti isinya hanya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu. Yang tadi itu. Yang ini. Ordinal. Nah, ini. Kategorisasi ada data setuju, SS ya. 1 setuju, 2, 3 sangat tidak setuju. 4 sangat-sangat setuju dan lain itu disebut ordinal. Nah, sedangkan ini disebut data nominal. Nominal adalah nilai asli yang muncul, ya. Seperti gitu. Oke. Nah, ini sama ya. Ini hanya dari hasil ini, dari ini semua latihan seperti ini kita masukkan datanya berapa? Ada 10 ya. Sorry. Nah, data. Nah, datanya 10. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Apa tadi ditanya? Ada ya? Ada. Ada yang tanya tadi? Saya dengar ada yang tanya. Enggak ya? Oke. Oke. Kita masukkan di rumus. Misalnya datanya tadi 10. Nah, datanya 10 ya. N ini jumlah datanya. Nah, 10. Nah, maka X dan Y itu dikalikan, kemudian dikalikan jumlah data. Dikurangi dari jumlah. Ini. Nah, 70. X1 jumlahnya 70, Y1 sekian. Ini kalau kita manual ya. Kalau kita SPSS tidak perlu pakai ini. Ini saya berikan contoh saja manual. Jadi seperti gitu. X1 kuadrat ini, Y1 kuadrat seperti ini. X kali Y hasilnya ini. Nah ini sudah. 4544 kan didapat dari mana? Dari sini. Ya toh? Nah ini. Nilai-nilainya ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini 70. Nah, tinggal dimasukkan saja. Nah, nanti keluar akar kuadrat dan lain-lain. Nah, pakai Excel bisa, pakai kalkulator bisa, ini standar. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, kita nggak perlu berpikir rumus, tapi kalian juga perlu tahu dari mana R square itu atau R kuadrat itu atau korelasi itu muncul. Nah, dari rumus ini. Nah, itu maksudnya ya. Sederhana aja, tinggal dimasukkan sesuai dengan hasil yang ada di bawah ini. Nah, ini semua dia akan keluar seperti ini. Nah, itu. Nah, ini yang paling penting di sini adalah ini hubungan dua variabel atau harga mutlaknya seperti gitu. Nah, perhatikan di sini tidak ada korelasi acak terus menyebar begitu, nilainya 0. Jika korelasi sangat rendah, maka di bawah 0,4. Nah, ini ketetapan ini. Nah, ini yang tadi saya katakan ada tabelnya kan gitu. Korelasi rendah itu hasil yang kalian dapatkan itu berada di kisaran 0,4 sampai lebih kecil dari 0,55. Ya. Korelasi sedang, nah itu bergerak dari 0,5 interval ya, interval lebih kecil dari 0,7. Nah, korelasi yang tinggi itu 0,70 atau lebih kecil dari maaf 0,90. Nah, korelasi sangat tinggi dia lebih dari 0,90 tapi tidak boleh mendekati 1 atau 100. Nggak mungkin ya. Berarti itu juga bisa cukup dicurigai ini data tidak jelas itu biasanya gitu ya. 100% ada. Pasti ada kesalahan dalam mengambil data, ada standar error kan gitu. Ya, jadi seperti gitu. Ya, ada semua. Baik, ini UJT. Nah,
ini sudah sampai pada uji T. Sebelum sampai uji T, saya stop dulu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi simbol dari korelasi itu R kuadrat, R square. Nah, Anda nggak perlu pusing memikirkan rumus karena sudah SPSS sudah ada itu. Sudah bisa bantu kalian semua dan sudah muncul. Tinggal Anda membandingkan dengan tabel tadi. 0,4 sampai 0,5 sampai di bawah 0,5 itu rendah. Terus 0,4 sampai 0,7 sedang. Terus 0,4 sampai 0, berapa tadi? 70 sekian. 80 sekian ya. Itu tinggi. Nah, di atas itu tinggi. Tapi tidak boleh sampai 100. Adalah ya. Pasti ada tingkat kesalahannya lah dalam mengambil data itu nggak masuk akal berarti. Ada yang salah gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke. Perhatikan, Pak Ari akan mendemonstrasikan dari data yang sudah Pak Ari punya. Nah, data ini nanti saya akan kirim outputnya di Telegram ya setelah perkuliahannya. Nah, setelah perkuliahan keluar outputnya, saya kirim melalui Telegram dan kemudian kalian interpretasikan jadi ujian kuis ya menjelang UTS. Nah, saya akan peragakan menggunakan deskriptif statistik mulai dari frekuensi, min, validitas, reliabilitas, korelasi, ya, jadi seperti gitu. Belum regresi tidak sampai regresi. Minggu depan saja kita latihan regresi. Saya akan mendemonstrasikan dan kalian bisa lihat, bentar ya. Sudah keluar layar Pak Ari? Semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, Sudah, sudah, Pak. Nah, Pak. baik. Kita langsung ke data view saja. Sudah keluar data view ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kebetulan Pak Ari menggunakan statistiknya bentuk angka-angka ordinal, ya, angka-angka ordinal, ya, angka-angka ordinal, dan angka-angka ini sudah saya set sedemikian rupa, ya, mulai X1 sampai X10, ya. Variabel X jumlahnya 10, variabel Y jumlahnya 6. Ya, jadi seperti itu. Nah, coba lihat di variabel view. Nah, rupanya ini ingin melihat sejauh mana pengaruh atau mempengaruhi begitu kinerja kinerja pegawai. Nah, kinerja pegawai. Kinerja itu dibangun dari 6 variabel Y. Ya. Karena kinerja itu kenyamanan, kepuasan. Ternyata kalau dipecah-pecah misalnya ini ya, teorinya begitu. Kenyamanan, kepuasan, tanggung jawab, keberlanjutan, frekuensi kerja, dan rekomendasi. Itu misalnya seperti itu. Ini saya pakai variabel sembarang. Kita nggak usah pusingkan teori dulu ya. Nggak usah pusingkan teori dulu. Nanti di semester setelah UTS kita benar-benar menggunakan teori untuk menganalisis. Dan kita akan tentukan. Ya. Nah, variabel X itu ada 10. Kompetensi, pengalaman, motivasi ya. Motivasi kerja, seakan-akan seperti itu ya. Motivasi kerja itu dipengaruhi kompetensi kalian ya. Pengalaman, pengetahuan luas, pengesahan institusional, pengesahan itu ijazah. Perhatian dalam bekerja ya. Berikan perintah dan lain-lain itu langsung dilaksanakan. Terus, nah ini kemauan berbagi. Dapat diharapkan ini sesuai dengan yang diinginkan dengan tingkat kesulitan yang tinggi dalam bekerja, misalnya begitu ya. Pemenuhan target.
Nah, jika UTS misalnya gitu, kalian terakhir mengumpulkan hari Sabtu, hari Minggu pagi, itu sudah sistem di Classroom itu sudah mencatat Anda adalah terlambat, ya. Makanya upayakan hari Sabtu itu sampai jam 23 ya 23.59. Nah, 23.59. Berarti kalau jam 24 lebih 1 menit itu kalian sudah masuk hari Minggu dan itu terlambat. Nah, itu disebut pemenuhan, ya. Terus kemudian keterus-terangan, jujur, ya. Nah, ini kehandalan, skill. Skillnya dalam misalnya mampu meriset marketing, merencanakan produksi misalnya ini dalam sebuah perusahaan begitu. Nah, jadi seperti gitu, ya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kehandalan ini sudah ya, rekomendasi dan lain-lain. Oke, sekarang perhatikan, saya akan mulai memproses data ini semua dengan analyze, ya, pelan-pelan. Saya akan masuk, maaf, masuk ke frekuensi dulu. Saya akan masukkan semuanya. Ya, statistik, saya cek. Usah, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, standar error. Saya klik semua, min, median, modus, min rata-rata, median nilai tengah, modus keseringan muncul, sum boleh. Terus kemudian, nah itu. Saya lanjutkan. Chart. Saya memilih apa kira-kira ya? Bar chart, histogram. Oke, saya lanjutkan. Biasanya ini jarang dipakai. Style ini nggak usah dipakai ya. Bootstrap ini Anda belum usah. Saya akan proses. Oke. Nah, keluar kan? Nah, tabel-tabel inilah yang nanti harus kalian interpretasikan. Ya, bisa per tabel boleh, bisa ini boleh. Nanti saya akan ini kan ya. Saya lanjutkan. Analyze. Saya masuk deskriptif statistik, saya masuk ke deskriptif. Tadi kan frekuensi, sekarang deskriptif. Saya pindah semuanya. Klik option. Variance, range, standard error. Ini juga boleh. Kurtosis juga boleh. Skewness juga boleh. Continue. Shift standard values variable. Kita keluar sini ya. Oke, saya lanjutkan pada analyze lagi. Saya masuk ke korelasi ya. Bivariate. Saya blok semuanya. Saya masukkan semuanya. Saya pilih option. Nah, sekarang saya tanya, kalau ordinal itu kita pakai apa? Candle tahu dan apa? Halo? Spearman rank dengan candle tahu ketika angka-angka tadi adalah angka ordinal. Angka ordinal adalah angka yang tidak sebenarnya dengan menggunakan kategorisasi 1, 2, 3 ya. Jadi seperti gitu. Nah, terus kemudian two tile, one tile itu kita pakai two tile saja. Style dan bootstrap tinggalkan saja, langsung oke. Dia akan keluar. Ini keluar kan? Di layar Anda keluar kan? Keluar, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. perhatikan, ini ada kesalahan-kesalahan ketika kalian
nyimpan biasanya terpotong dan lain-lain. Coba perhatikan. File, ya, perhatikan. Save as. Nah, simpan dulu. Sebentar, saya taruh di bahan perkuliahannya Pak Ari. Sorry. Saya taruh di sini aja ya. Output quiz. Output. Saya save. Tetap pakai SPV. Nah, udah ya. Nah, perhatikan lagi. Kita ulang lagi. Save as. Oh, sudah ya. Sudah tersimpan. Oke. Oke. Nah, terus kemudian kita close. Bentar, saya cek dulu. Ada yang ketinggalan enggak? Ada. Bukan. Ada. Udah. Oke, ada yang ketinggalan. Bentar, saya cek dulu. Ada enggak ketinggalan? Assembly data. Saya yang kelewatan enggak? Enggak ada. Oke, open. Ya, udah. Oke. Enggak ada ya. Ya. Oke, 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 oke. Oke. Baik, sudah saya simpan dan nanti saya akan bentuk dalam bentuk PDF. Perhatikan ya. Saya tutup, saya close. Ini juga saya minimize saja dulu. Saya buka di filenya Pak Ari. Nah, seperti gini. Ya, memang harus satu persatu. Sorry. Bentar. Copy spesial itu kita JPG boleh, save as develop. Nah, nah, seperti gini itu bisa langsung kita copy spesial. Udah ya, bisa copy gini. Kita taruh ke Word ya. Bentar. Mana Microsoft Word? Ah, ini. Nah, jadi seperti gitu. Nah, jika ada keluhan terpotong, itu layout kita harus kita rubah. Setup. Biasanya kita buat landscape, papernya custom size betul. Ini 33 ini. Ah ya, 33. Nah, jadi seperti itu. Kurang besar ya. Saya pakai
pakai folio saja. Mana folio? Ya betul ini folio. Mana folio? Oh legal, sorry. Nah itu, dah. Legal bisa teruskan. Ini. Nah seperti potong seperti gini itu kita bisa ini di sini margin kita turunkan level top bottomnya saja. Atas bawah. Kita buat 2 atau 1. Ini terlalu tinggi ya. Nah, jadi 1 toh. Aku potong. Nah, jadi seperti gitu. Nah, tinggal pengesetan tabel-tabel yang ada di SPSS dan di ini kan. Oke. Nanti coba Pak Ari bentuk dulu dalam bentuk PDF sehingga kalian bisa lebih enak ya untuk ini kan tunggu saja tabel dari Pak Ari. Oke. Proses terjadi ini nggak saya simpan, contoh saja ya. Nggak saya simpan. Nah, oke. Sekarang itu ada yang ditanyakan. Outputnya sudah ada. Outputnya sudah saya simpan. Nanti tinggal kalian ini kan terserah. Kalian mau diskusi satu kelas sendiri di grup silakan ya bersama-sama ya. Perlunya sebuah belajar kelompok itu seperti gitu. Kuis karena waktunya juga saya berikan cukup longgar ya. Sampai hari Sabtu terakhir ya. Sampai Sabtu jam 23.59 hari Sabtu. Nanti jam 24-nya itu sudah masuk terlambat kalian. Jadi seperti itu. Oke, itu ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau masih bingung, masih ini, nah, nanti Anda lihat di modul supaya kalian belajar ya. Di modul itu ada caranya menginterpretasikan semuanya ada. Untuk korelasi Anda buka-buka lagi modul. Nah, perlunya modul kalian baca lagi untuk latihan dan lain-lain dari hasil itu. Atau saya tanya, saya berikan datanya dalam bentuk SPSS, data ini, data apa? Data mentahnya, sehingga kalian proses seperti tadi, atau outputnya langsung. Saya tanyakan kepada Anda. Karena nanti, Pak, saya sendiri-sendiri aja, karena kita berjauhan ini, Pak, sendiri-sendiri saja. Kalau baca dari output itu bingung, maka diproses sendiri di rumah masing-masing. Oke, kalau paling enak ya saya kirim data mentahnya, tapi jangan sampai kelewat dan sampai lupa proses menjalankan SPSS tadi, mulai dari deskriptif statistik ya, deskriptif statistik, terus kemudian frekuensi, deskriptif statistik, terus kemudian korelasi, jadi seperti gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ini diam ini pada gak ngerti atau ya apa Pak yang ditanyakan ya sudah gitu ya sudah nggak apa-apa. Nah, silakan nanti seperti gitu ya. Gini aja, saya akan kirim datanya dalam bentuk data mentah ya di grup Telegram. Terus kemudian output kalau Pak Ari sempat ya, karena Pak Ari sebentar lagi masuk kuliah lagi, cepat saya bentuk dalam bentuk PDF sehingga kalian bisa lihat scroll gitu. Ini apa maksudnya tabelnya dan lain-lain. Nanti saya akan ini kan ya. Baik. Serius nih, nggak ada yang tanya. Pak, izin bertanya. Ya. Datanya dijadikan satu file apa sendiri-sendiri, deskriptif sendiri, korelasi sendiri, atau jadikan satu file dengan nama mahasiswa masing-masing? Oh ya, terserah. Kalian jadikan satu boleh. Kalian sing paling enak ya sendiri-sendiri. Misalnya korelasi sendiri,
statistik misalnya frekuensi sendiri, terus deskriptif statistik sendiri itu boleh. Ya. Baik Pak, ya terima kasih. Ya. Jadi yang diminta adalah interpretasinya. Ini nilainya apa? Terutama tidak semua nilai loh ya dibaca, tapi nilai-nilai yang penting di situ, R-square-nya. Terus jika dibandingkan dengan tabel teorinya seperti apa, kan gitu, ya. Jadi tidak semua nilai yang ada di situ kemudian kalian terjemahkan ya enggak, yang penting saja yang diminta gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, kalau nggak ada ya sudah, saya tutup ya. Kuliah mata kuliah statistik sosial itu memang tidak perlu uraian yang jelas, yang banyak itu praktek, kemudian latihan, dan kemudian menginterpretasikan terus seperti gitu. Baik, saya tutup. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah selesai perkuliahan statistika sosial. Silakan dikerjakan. Dan sebentar lagi saya akan coba untuk kirimkan melalui Telegram, baik itu datanya, baik itu data mentahnya, ataupun output hasil dari SPSS yang tugasnya adalah kuis itu kalian interpretasikan. Nanti akan ada notifikasi di Classroom. Sebentar lagi saya akan buat kuis interpretasi hasil SPSS korelasi begitu. Lihat aja nanti. Sebentar lagi. Terima kasih. Saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bekerja. Oke, saya hentikan rekamannya.